Ya, oke. Ini kelihatan jelas ya. Oke, Lihat, Pak. materi hari ini itu kita akan diskusikan mengenai bab 4, pemajakan wajib pajak luar negeri, yang dimana dalam hal ini kita akan membicarakan pajak apa yang dicakup dalam P3B. Jika kalau sudah kita pelajari di pajak 2 itu mengenai pemajakan wajib pajak luar negeri menggunakan mekanisme PPh 26 gitu ya. Nah, di sini bagaimana PPh 26 itu nanti dihubungkan dengan P3B atau penghindaran pajak berganda ya. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Ketentuan mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam P3B diatur di pasal 2 OECD model. Pasal 2 itu mengatakan ada 4 hal pokok. Pertama, menjalankan jenis pajak apa saja yang dicakup dalam P3B atau di ayat satunya, lalu kemudian menjelaskan definisi dari pajak yang dicakup dalam P3B, ayat 2, lalu kemudian daftar pajak-pajak apa saja di masing-masing negara yang saat ini berlaku di masing-masing negara pada saat P3B ditandatangani, itu di ayat 3, dan bagaimana apabila setelah penandatanganan P3B terdapat perubahan atau penambahan pajak, itu di ayat 4. Jenis pajak yang dicakup dalam P3B umumnya terbatas pada pajak atas penghasilan, ya, income tax, dan pajak atas kekayaan saja. Jenis pajak yang dicakup meliputi semua level, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan pemungutan pajak-pajak tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan pajak kekayaan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, total modal atau bagian penghasilan atau modal, termasuk pajak-pajak atas keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak, pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak atas apresiasi modal, itu yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Nah, minggu lalu kita sudah ada diskusikan mengenai model ya P3B, ada yang shall be taxable only in ya, atau jenis-jenis penghasilan yang hanya dikenakan di negara domisili gitu. Kemudian ada yang may be tax in gitu ya. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan di negara-negara domisili itu adalah dengan OECD Model Tax Treaty ini menjabarkan jenis-jenisnya, ya, yang hak pemajakannya diberikan hanya kepada negara domisili atau resident state-nya saja. Sebagai berikut, pertama ada laba usaha, hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara sumber melalui permanent establishment atau BUT, itu beda, gitu ya. Kemudian transportasi laut, sungai dan udara dalam lalu lintas internasional hanya dikenakan pajak di negara domisili atas dasar tempat kedudukan manajemen, kecuali atas laba dari kegiatan usaha transportasi tersebut dikenakan pajak di negara sumber. Kemudian royalti, lalu kemudian capital gain, kemudian penghasilan profesi hanya dikenakan di negara domisili, kecuali individu menjalankan profesi tersebut memiliki tempat tetap di negara sumber, lalu kemudian gaji pegawai hanya dikenakan di negara domisili sepanjang pegawai tersebut tidak hadir di negara sumber dan dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan. Lalu kemudian pensiun, ya, kemudian gaji pegawai negeri sipil dan penghasilan lainnya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah yang dapat dikenakan pajak di negara sumber, maybe tax in.
OECD model tax treaty menjabarkan jenis penghasilan yang hak pemajakannya juga diberikan kepada negara sumber sehingga hak pemajakan dibagi antara negara domisili dan negara sumber sebagai berikut. Pertama, penghasilan harta tak bergerak dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletak. Kemudian laba usaha dapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber. Lalu kemudian dividen dapat dikenakan di negara domisili dan negara sumber. Lalu bunga dapat dikenakan di negara domisili dan negara sumber. Lalu capital gain dapat dikenakan di negara sumber kecuali untuk capital gain yang tunduk hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak. Lalu kemudian penghasilan profesi dapat dikenakan di negara sumber apabila individu memiliki tempat tetap di negara sumber. Kemudian gaji pegawai itu dapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang pegawai tersebut hadir di negara sumber melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan. Lalu kemudian gaji direktur dapat dikenakan pajak di negara sumber dan artis dan olahragawan dapat dikenakan pajak di negara sumber. Ketika negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak, maka hak atas pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut dapat diberikan pertama dengan tanpa adanya pembatasan, yang artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan di atas tersebut, kecuali dividen dan bunga, sesuai dengan ketentuan domestiknya tanpa ada pembatasan tarif. Lalu yang kedua, dengan pembatasan artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan dividen dan bunga dengan pembatasan yang diatur dalam tax treaty, misalnya ketentuan domestik di Indonesia, pembayaran dividen kepada wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%, maka ketika pembayaran dividen tersebut kepada wajib pajak luar negeri yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia, maka tarifnya dibatasi maksimal 10%. Kemudian, hak pemajakan atau tax treaty di Indonesia mengikuti UN model dan OECD model bagi Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kedua model tersebut digunakan sesuai dengan kondisi perundingan dengan landasan dasar adalah kepentingan nasional. OECD memiliki karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili, sedangkan UN model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber. Nah, ini ya, Indonesia menerapkan dua model ini, gitu ya, yang dimana kalau OECD model itu condongnya kepada negara domisili, kalau UN model itu lebih kepada negara sumber. Kemudian sistem pemungutan di pajak Indonesia itu ada dua kalau berkaitan dengan WPLN gitu ya, karena yang official assessment itu tidak. Itu pertama ada pemenuhan sendiri self assessment system yang dimana kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pemotongan atau withholding system oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Jadi kalau misalnya dia dipotong atas penghasilannya oleh pihak ketiga, ya itu namanya withholding. Kenapa official nggak masuk ya? Karena kan official assessment itu pengenaan pajaknya ya seperti pajak PBB, pajak daerah yang dimana memang itu akan kita dapatkan apabila kita memiliki rumah atau memiliki aset di Indonesia atau memiliki usaha di Indonesia, gitu ya. Tapi kalau untuk sifatnya WPLN yang dimana sifatnya hanya datang ke sini kurang dari 183 hari, maka ya statusnya masih WPLN. Tapi kalau sudah lebih dari 183 hari, itu bisa dikatakan sebagai wajib pajak dalam negeri dengan catatan dalam 12 bulan.
Kemudian yang diatur di dalam PPh 26 itu kan semua penghasilan yang berkaitan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari di 21, 23, 4 ayat 2, yang kemudian mana yang berkaitan yang sekiranya itu terjadi dalam konteks wajib pajak luar negeri itu penghasilan tersebut muncul gitu ya, seperti dividen gitu ya, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, lalu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu kemudian hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi hedging atau lindung nilai, keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 200 juta kepada wajib pajak luar negeri, maka subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% atau 40 juta. 20% dari 200 juta, 40 juta. Dan pemotongan pajak penghasilan oleh pemotong pajak dilakukan pada akhir bulan. Dengan demikian, maka saat terutangnya pajak penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Dalam hal wajib pajak luar negeri tersebut berdomisili di negara mitra P3B, atau memiliki treaty partner, maka pengenaan pajak dan termasuk tarif pajaknya tunduk. Ya, ini jelas. Tunduk pada ketentuan P3B. Berdasarkan pasal 26 ayat 1A diatur bahwa negara domisili wajib pajak luar negeri tersebut adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut, atau yang disebut dengan beneficial owner. Kemudian ada untuk PPh premi asuransi sama, kalau berdasarkan PPh 26 itu dipotong pajak 20%, gitu ya. Namun dari perkiraan penghasilan netonya, gitu ya. Misalnya perkiraan penghasilan neto adalah atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% ya, dari jumlah premi yang dibayar. Lalu kemudian atas premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia, gitu ya, kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, itu 10% dari jumlah premi yang dibayar. Lalu atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, itu sebesar 5% dari jumlah yang dibayar. Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri serta tarif efektif PPh 26 sebagai berikut. Ya, jadi tadi bentuk tabelnya seperti ini. Jadi kalau pembayar premi di Indonesia-nya itu tertanggung, perkiraan penghasilan itu dari jumlah premi yang dibayar adalah 50%, perusahaan asuransi ya yang ada di Indonesia kemudian 10%, dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia 5%. Tarif efektif PPh 26 dari jumlah premi yang dibayar adalah 10%, ini 2%, dan ini 1%. Tertanggung di sini adalah pemegang polis, gitu ya, yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Perusahaan asuransi di Indonesia mengasuransikan sebagian
atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi perusahaan asuransi di sini dia mengasuransikan lagi perusahaannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Kemudian perusahaan reasuransi di Indonesia yang mereasuransikan kembali sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Pemotong pajak wajib menyetorkan PPh 26 setiap bulan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10, ya. Bulan takwim berikutnya, setelah bulan terutang saat terutangnya pajak, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan serta penyetoran PPh 26 yang telah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Kemudian atas penjualan harta, itu ya, masih di PPh 26 itu atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur di 4 ayat 2, itu beda lagi. Ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong 20% dari perkiraan penghasilan neto dan sifatnya final. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tarif efektifnya sebesar 5% dari harga jual. Penjualan atau pengalihan harta tersebut berupa perhiasan, barang mewah, gitu ya, mobil mewah, barang antik, mobil, motor, kapal pesiar, pesawat terbang ringan, dan lain sebagainya. Lalu pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk. Orang pribadi itu bisa pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Maka wajib memotong PPh 26 adalah memotong PPh 26 yang terutang pada saat dilakukan pembayaran, gitu ya, atau saat terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu dan menyetorkannya. Kemudian demikian juga untuk PPh penjualan saham, gitu ya, untuk wajib pajak luar negeri 20% dari perkiraan penghasilan neto. Penghasilan netonya adalah 25% dari harga jual, sehingga PPh 26-nya adalah 20% dikali 25% atau 5% yang dikenakan dari harga jual. Dan sifatnya final. Nah, kemudian hak pemajakan yang terdapat dalam P3B, gitu ya, ada hak pemajakan penuh, exclusively taxing right, yang dimana suatu negara diberikan hak dan untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lain yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, tarif pajak dan tata cara pemajakan sepenuhnya tunduk pada undang-undang domestik negara tersebut. Gitu ya. Ini ada contohnya, nanti bisa dibaca. Lalu kemudian hak pemajakan terbatas, limited taxing right, yaitu suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lain yang bersumber dari negara tersebut, namun dengan pembatasan tarif. Dengan demikian, apabila tarif pajak menurut undang-undang domestik negara lebih tinggi dari tarif yang ditentukan dalam P3B, maka tarif yang dapat diterapkan adalah tarif pajak menurut ketentuan P3B. Kemudian ada pelepasan hak pemajakan, di mana suatu negara melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lain, ya, sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut, tanpa adanya pembatasan. Itu ya nanti apa namanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 4 ini. Intinya adalah PPh 26 gitu ya, yang dimana dikaitkan dengan P3B, yang kemudian ada tambahan berkaitan dengan hak pemajakan yang terdapat dalam P3B itu ada 3.
Maka nanti itu bisa dibaca contohnya seperti apa. Oke ya, nanti itu dibaca, harus banyak baca, dan harus Anda mengingat kembali apa yang Anda pelajari di pajak 2. Itu tentang bab 4 ini, pemajakan wajib pajak luar negeri.